AI, Artificial Intelligence. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI. Namun Kekurangan Artificial Intelligence, AI. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Saat ini, AI banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, hingga media sosial. Namun, di balik kemajuan tersebut, AI juga memiliki berbagai kekurangan dan dampak negatif yang perlu kita pahami agar penggunaannya tetap bijak dan manusiawi. 1. Tidak memiliki emosi dan empati. AI bekerja berdasarkan data, algoritma, dan perintah. AI tidak memiliki perasaan, empati, dan nilai moral seperti manusia. Akibatnya, AI tidak bisa memahami emosi secara mendalam. Tidak bisa merasakan sedih, bahagia, atau empati yang tulus. Kurang tepat digunakan dalam situasi yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan. Contoh, dalam dunia pendidikan atau konseling, AI bisa memberi jawaban, tetapi tidak bisa menggantikan peran guru atau konselor dalam memahami perasaan siswa. 2. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat manusia malas berpikir kritis, terlalu bergantung pada sistem otomatis, kehilangan kemampuan analisis dan kreativitas. Contoh, pelajar yang terlalu sering memakai AI untuk mengerjakan tugas. Pekerja yang sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis. Jika AI mengalami gangguan, manusia bisa menjadi tidak siap mengambil keputusan sendiri. 3. Mengancam lapangan pekerjaan. Salah satu kekurangan AI yang paling terasa adalah penggantian tenaga manusia. AI dapat menggantikan pekerjaan berulang dan teknis, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Contoh, kasir digantikan mesin otomatis. Customer service digantikan chatbot. Pekerja pabrik digantikan robot. Hal ini bisa menyebabkan pengangguran, kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi. 4. Risiko penyalahgunaan teknologi. AI dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti pembuatan deepfake, video palsu, penyebaran hoaks dan manipulasi informasi, penipuan digital dan kejahatan siber. Masalahnya, AI sulit membedakan mana yang benar dan salah jika tidak diberi batasan etika. Jika jatuh ke tangan yang salah, AI bisa menjadi alat kejahatan modern. 5. Bias dan ketidakadilan data. AI belajar dari data. Jika data yang digunakan tidak lengkap, bias, tidak adil, maka keputusan AI juga akan bias dan tidak objektif. Contoh, sistem rekrutmen yang mendiskriminasi. AI pengenalan wajah yang kurang akurat untuk kelompok tertentu. Artinya, AI tidak sepenuhnya netral, karena ia meniru pola dari data buatan manusia. 6. Kurangnya tanggung jawab moral. Jika AI membuat kesalahan, muncul pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab? Programmer? Perusahaan? Pengguna? AI tidak bisa bertanggung jawab secara moral, meminta maaf, menyesali kesalahan. Hal ini menjadi masalah besar terutama dalam bidang kesehatan, hukum, keamanan. 7. Mengikis nilai kemanusiaan. Jika manusia terlalu mengandalkan AI, interaksi sosial bisa berkurang. Nilai empati dan kebersamaan menurun. Manusia menjadi individualistis. Contoh, lebih memilih berbicara dengan mesin daripada sesama manusia. Ini bisa menyebabkan krisis kemanusiaan di era digital. Kesimpulannya, Artificial Intelligence memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki berbagai kekurangan yang tidak bisa diabaikan. AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya peran manusia. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etika, pengawasan manusia, keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan.
Dengan begitu, kemajuan AI dapat membawa manfaat tanpa menghilangkan sisi manusiawi dalam kehidupan.